Salam Rahayu, salam Salam pedot. pedot. Lagi dengan kami di channel pedot_del. Mani dengan Mas Wisnu sekaligus pairing ya. Untuk tema malam hari ini mungkin kita diskusikan tentang sosial. Yang mana sosial itu yang selalu ada berhubungan antara individu dengan kelompok. Mungkin saya coba dari awal tentang sosial ini dalam individu. Ya, dalam individu itu dalam arti kita berhubungan dengan diri kita sendiri, yang mana sosial ini dibutuhkan untuk membangun jiwa kita. Satu mungkin contoh kita sebagai anak. Mungkin sebagai anak saya masih bertanya menjadi seorang anak. Mungkin kita ada mungkin kita selalu berkomunikasi dengan orang tua, terus harus mematuhi tentang pesan-pesan orang tua. Mungkin bisa ditambahkan dengan Mas Wisnu, dengan pengalaman Mas Wisnu pun tentang sosial media. Matur nuwun, waktunya pun Gus Grantong. Selamat malam untuk pemirsa. Dalam malam hari ini kita akan untuk membahas sedikit-sedikit pengetahuan saya soal sosial. Jadi kalau menurut pribadi saya sendiri, sosial itu kan istilahnya perbuatan atau perilaku yang selalu berhubungan dan bersinggungan dengan orang lain ataupun dalam hal kelompok atau dalam bermasyarakat di sekitar. Misalkan kalau saya ini kan tinggal di lingkungan perkampungan. Nah, dari situ kita bisa untuk menerapkan sosial itu seperti apa. Kalau selama ini sih kayak sebenarnya semua orang kan sudah menerapkan dalam sosial, perbuatan untuk sosial ke warga, untuk orang-orang sekitar. Itu pasti semua itu sudah pernah menjalani, dan saya juga pernah. Tapi di sini saya itu masih belum tahu jelas makna dari sosial itu seperti apa kan ngomong itu. Makanya mereka kan di pedot ini saya sambil belajar dan mencari informasi soal sosial itu seperti apa. Mantan enggak menurut kulo, karena kulo istilahnya belum benar-benar menguasai. Kalau salah satu contoh misalkan untuk berbuat sosial itu kan banyak. Misalnya kalau dalam lingkup di masyarakat itu kan soal kerja bakti, soal istilahnya iuran warga dan lain-lain, itu kan bisa dikatakan sosial. Dan itu kan semua saya sendiri juga mengalami kayak perbuatan sosial itu melakukan. Tapi dalam hal ini saya ingin mungkin dari mungkin saya bisa bertanya-tanya ataupun ngobrol bareng di sini soal makna sosial itu sejatinya seperti apa. Kan nonton gitu. Oh mungkin Gus Ferry nopo Gus Grantong. Menawi Gus Grantong nopo Gus Ferry sing sampun semerap lebih jauh soal sosial. Digali sarang-sarang. Nggih. Digali sarang-sarang. Kalau menurut saya kan kita kupas dulu sebenarnya latar belakangnya tentang sosial ini terjadinya karena apa? Seperti apa latar belakangnya?
asal usulnya kan sebenarnya. Kok kebanyakan kita itu disebut manusia itu adalah makhluk sosial kan konten Jadi dari beberapa faktor kita pelajari berarti kan tentang manusianya dulu. Seperti apa kok sehingga disebut sebagai makhluk sosial. Kita gali dari situ, nanti ditemukan latar belakang tentang sosial itu seperti apa, sehingga muncul nanti namanya sosial dengan definisi nanti macam-macam dari perspektif orang maupun kitanya sendiri yang di sini. Dan yang kedua, nanti kan akan muncul sebuah ilmu yang umumnya dikatakan sosiologi. Mulai menurut dengan kenapa harus manusia itu disebut makhluk sosial? Jadi kan ini tentang kan kembali butuh mungkin dan ada kebutuhan di sini. Kebutuhan apa? Sekiranya jenengan itu tangkap sehingga manusia ini butuh hubungan kembali lagi kan. Kalau sosial tadi kan dicuplik oleh panjenengan kan sebuah hubungan baik itu individu atau pribadi kepada individu yang lain atau individu ke kelompok atau kelompok ke kelompok. Mungkin menurut saya tentang sosial ini ya mungkin intinya untuk menyelaraskan. Kalau mungkin di keluarga saya mungkin ada komunikasi kecil sama anak-anak, sama istri juga itu selalu ingin sama-sama hubungan secara harmonis lah. Tapi kadangkala gitu kan yang dibutuhkan anak ke orang tuanya mungkin bertanya. Kalau orang bagi saya juga harus nanggepi kan diskusi sama anak juga betul-betul memang kalau menurut saya itu tentang sosial. Diskusi dengan anak, dengan orang istri, gimana si istri itu menanyakan sesuatu hal atau istilahnya berkomunikasi dengan baik lah maksudnya kan punya ada akhlak-akhlak di situ yang kita terapkan keluarga ya nanti adanya keharmonisan di situ. Mungkin menurut saya seperti itu. Maksudnya itu sebab munculnya sosial itu karena apa kan? Dan itu yang melatar belakangi sehingga terjadinya sosial tadi, hubungan tadi. Itu alasan apa ngoten Mas ini? Sebabnya apa? Karena nek kula sih istilah karena kenapa sih manusia itu bisa dikatakan makhluk sosial? Karena pada intinya kan setiap makhluk itu kan tidak bisa untuk hidup sendiri. Harus saling membutuhkan misalnya, saling membutuhkan satu sama lain dan untuk menjalani hidup dan kehidupan ini pun juga sama harus ada sosial juga karena ya saling keterikatan, saling membutuhkan. Jadi dari mulai istilahnya tanaman ke binatang ke manusia itu juga butuh sosial secara alam kan ngoten. Menurut sekolah ngoten sih. Jadi memang harus benar-benar saling membutuhkan. Dari awalnya sih dari saling membutuhkan itu sih Gus. Makanya disebut sosial saling. Tidak meninggalkan kata saling. Dan yang kedua memang kebutuhan karena kebutuhan ini meliputi hidup dan kehidupan. Terus kan kita sudah mulai karenanya sudah menemukan pada dasarnya atau latar belakangnya ini kita itu ada kata saling dan membutuhkan. Saling membutuhkan juga. Dan nanti ada beberapa faktor agar terjadi sosial ini seperti apa. Kita kupas lagi nanti biar lebih jelas tentang apa sih sebenarnya sosial itu kan. Kalau dasarnya intinya seperti itu. Berarti ada yang namanya keterikatan. Jadi kalau kita bilang keterikatan itu tidak akan bisa berdiri sendiri. Harus ditopang satu sama lain. Karena saling dan membutuhkan ini tidak bisa terpisah. Menjadi satu paket. Itu yang membuat melatar belakangi atau sebabnya munculnya sosial ini tadi. Untuk terjalinnya sosial ini
Nah, menurut panjenengan seperti apa? Harusnya faktor apa aja? Jadi kalau untuk dari faktornya sih memang banyak macamnya sih Gus. Istilahnya kan kalau dari faktor berarti kan ranahnya kan ke contohnya ini gitu. Gimana apa makin contoh nanti kita simpulkan kembali di situ kan ada gini, sebenarnya orang itu kalau sudah memberi contoh sebenarnya paham, cuma untuk mengemas kalimatnya yang agak susah kan. nanti kita gitu. bahas dulu, nggak apa-apa, contoh kita berikan contoh, nanti kita simpulkan seperti apa untuk masalah kalimat yang akan kita sampaikan kepada pemirsa. Jadi kalau menurut saya sendiri salah satu contoh ya istilahnya kalau di lingkungan perkampungan misalkan kita tinggal di salah satu kampung, di situ pasti ada namanya untuk kegiatan sosial yang intinya sebenarnya kan untuk mempersatukan warga, kerukunan warga. Makanya ada RT, ada RW, dan ada ormas-ormas itu kan sebenarnya untuk mempersatukan wadahnya itu untuk sosial kan ngonten. Kalau saya ambil dari jenengan berarti kan salah satu faktornya adalah tentang kerukunan kan gitu. Tentang kerukunan. Kan? Ini menurut saya nggih sami mawon, maksudnya kita di hidup di kampung kan, mungkin saya juga di kampung ada kegiatan apa kita harus selalu bergotong royong, dan mungkin satu itu bahkan kadang ada kerja bakti mungkin di kampung. Kerja bakti itu kan di kampung ya mungkin kalau mungkin tidak bisa hadir semuanya kan, mungkin di situ ada tentang kalau nggak hadir katanya kamu memberi apa misalnya untuk konsumsinya. Kan dari tenaganya nggak bisa mungkin ini kan pasti warna kan pasti kerukunan gitu. Mungkin kan dari hal lain juga kan bisa soal istilahnya dalam hal sosial, misalkan dalam empati, rasa iba atau dan lain ke sesama tetangga, misalkan menjenguk tetangga yang sakit itu kan termasuk sosial juga. Nah itu berarti dalam rangka yang ranah yang beda nih sih. Cuman wadahnya itu tetap sosial. Kembali ke jenengan nggih. Kan tadi jenengan mengatakan kerja bakti dan gotong royong tadi. Nah, kerja bakti dan gotong royong ini tujuannya untuk apa? Ini nanti ketemu faktornya ini. Faktornya untuk apa sebenarnya? Sebetulnya kalau kerja bakti itu ya mungkin kita mungkin apa tujuannya untuk membangun suatu kampung supaya mungkin kelihatannya bersih, dan mungkin di situ kelihatan indah lah, maksudnya gitu lihat dari orang lain mungkin daripada kampung yang lain itu, oh kok di kampung ini dalam bergotong royong bersosial mungkin di situ kok kelihatannya bagus lah, maksudnya gitu, dalam arti gotong royongnya mungkin. Tapi kan karena kadang-kadang gotong royong itu kan ya mungkin banyak faktor, ada yang mau hadir, ada yang enggak kan kadang di situ. Tapi kalau petugasnya RT di situ menegaskan kalau memang ada aturan-aturan gotong royong di kampung, juga ada aturan yang kita harus patuhi lah, maksudnya. Kalau tidak jadinya melebar. Ini apa kamu tadi? Maksudnya bukan masalah aturan, maksudnya tujuan gotong royong atau kerja bakti ini untuk apa? Nah, untuk apanya ini nanti bisa menjadi faktor masalah sosialnya tadi ini bisa tercipta ini tadi. Kalau nek Gus Granto itu kan mari contoh, salah satu contoh yang di sekitarnya gitu. Karena pelingkuran saya masalah kerja bakti gotong royong, tapi itu kan belum sampai ke final masalah terbentuknya sosial ini tadi untuk faktornya. Jadi kalau menurut kesimpulan saya nih, saking sing disampaikan Gus Grantung niku wau, nek menurut kula niku karena intinya niku dalam hal kesadaran warga untuk sosial di lingkungannya. Nek menurut kula sih ngoten. Nek saking dari kerja bakti dan lain-lain, kalaupun nggak bisa hadir, bisa menyumbang secara materi dan lain-lain itu kan
istilahnya dengan kesadaran gitu. Karena butuh kesadaran aja kan. Mungkin itu sih nek menurutku loh. Ini kan namung sekedar kesadaran ini nanti timbul ketika sudah memahami tentang sosial. Cuma faktornya yang kita bahas. Faktor awal kerukunan mau nggih. Nah, kalau menurut saya setelah saya coba, tujuannya sebenarnya kerja bakti dan gotong royong ini adalah untuk tumbuh, berkembang, maju dalam kebersamaan. Dan ini salah satu permasalahan kita karena boten sakit mengemas asli kan pelaku semua ya kan, pelaku semua. Cuman boten sakit mengemas. Makanya kadang kan saking boten sakit mengemas akhirnya melebar sampai jadi aturan ya, aturan ya. Bukan membahas aturannya. Jadi tujuan sebenarnya kerja bakti atau gotong royong itu sebenarnya untuk kita itu sama-sama tumbuh, berkembang, maju dalam kebersamaan. Jadi selain kerukunan, kita ada yang namanya tumbuh, berkembang bersama-sama di dalam hidup kan, kehidupan. Tetap balik seperti itu. Kira-kira untuk supaya terjadinya lagi sosial itu seperti apa? Harus menggunakan apa? Menurut kalau niku harus terjadinya sosial niku dibutuhkan aslinya keempat. Ada 4 faktor yang dibutuhkan. Mungkin 1 pemikiran, 2 tenaga, waktu, terus 1 yang ini yang harus kita tekan materi. Nek menurut kula niku kalau keempat-empatnya ini sudah bisa dilaksanakan, mungkin secara sosial juga pun baik-baik aja, maksudnya kan seperti itu. Karena memang kebanyakan ada memang dari beberapa ahli yang secara akademis diakui itu banyak mengeluarkan statement itu memang kalau sosial itu hanya mendermakan atau menyumbang materi saja. Padahal di luar itu kan banyak sebenarnya, makanya kita bahas biar menambah perspektif para pemirsa yang ada di channel kita ini. Sebenarnya itu tadi meliputi 4 sebenarnya. Pikiran, tenaga, materi, waktu. Kalau hanya sekedar materi ini malah sebenarnya untuk poin terakhir kalau bagi saya sebenarnya terakhir. Karena untuk mewujudkan ketiganya ini nanti finalnya ada di materi. Sebagai perwujudan endingnya perwujudan untuk merealisasikan yang namanya sosial harus ada materi. Tapi sebelum untuk merealisasikan tadi, sebuah pemikiran ini dibutuhkan. Pemikiran dan waktunya tenaga. Ini kan harus dibutuhkan dulu untuk terjalinnya sosial. Entah itu di hidup kita sendiri, sebenarnya hidup kita sendiri ini sosial loh. Kita berikan perspektif yang beda nih. Sebenarnya ada sosial di dalam kehidupan kita sendiri. Karena saling ada yang masuk, ada yang keluar setiap harinya nih. Kan ada hubungan lagi di dalam eksternal dan internal kita, baik di dalam raga kita maupun di dalam jiwa kita. Ini ada hubungan, ada yang namanya sosial. Kalau ajaran Jawa mengatakan memayu hayuning pribadi. Nah, ajaran Jawa ada sebenarnya tentang sosial ini ada sebenarnya. Nanti suatu saat kita kupas lebih dalam seperti apa tentang ajaran Jawa tentang sosial yang mengatakan bahwa memayu hayuning pribadi. Ya, kita coba bahwasanya kalau pribadi kan sebenarnya sudah membelajarkan atau memberi pelajaran tentang hidup sosial. Yang kedua lagi, nambah berarti yang seperti dikatakan Gus Galo, kita minimal kan sudah jadi anak, peran anak. Sosial kita seperti apa? Kan gitu. Jangan coba tadi ya. Asik sebenarnya sosial itu karena dasar sebenarnya sebelum kita melangkah ilmu kemana-mana harus sosial kita paham. Dan ketika diterapkan rutin karena apa? Setinggi apapun ilmu kita, baik ilmu spiritual, religius, agama dan sebagainya, ilmu apapun yang kita dapatkan tanpa ada sosial itu tidak akan ada manfaatnya. Percuma. Karena nanti biasanya istilahnya akhirnya
ketemunya untuk egoisnya sendiri aja gitu. Karena sebenarnya inti kalau saya lihat dari berbagai macam ilmu, intinya itu harus bisa orang lain itu bisa merasakan manfaatnya. Nah, sosial lah intinya. Makanya sebelum kita merana ke ilmu yang lain, pembahasan ini sangat benar-benar harus kita bahas dulu. Walaupun sekecil apapun kita harus paham tentang sosial dulu. Nah, di malam hari ini kita coba mengupas sampai seberapa. Kalau memang nanti durasinya sekiranya tidak nyampe atau tidak sampai tuntas, kita lanjutkan kepada episode yang lain atau tayangan berikutnya. Tapi penting jelas rumian kan kita bahas dasarnya. Kembali lagi mungkin dalam sosial konteks yang pribadi, dalam cuplikan tadi saya ambil bahwasanya ajaran Jawa pun mengajarkan, yaitu memayu hayuning pribadi untuk wujud nanti sosial kepada diri sendiri Kalau yang kedua nanti kita merana ke keluarga, keluarga minimal kita itu pasti pernah menjadi anak.